Senjata bantuan Amerika Serikat tiba di Ukraina saat gempuran Rusia makin ganas. Bantuan paket senjata militer Amerika Serikat mulai tiba di Ukraina Senin 18 April di tengah gempuran Rusia yang semakin ganas. Ada 4 penerbangan dari Amerika Serikat yang tiba ke gedung Titer, tempat bantuan di Ukraina kemarin, ujar pejabat senior Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Paket bantuan itu bernilai 800 juta US dollar atau sekitar 11 triliun rupiah. Bantuan tersebut diantaranya 11 helikopter Mi-17, 18 howitzer ukuran 155 mm untuk pertama kali dan 100 kendaraan lapis baja. Sementara itu juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan bantuan pertama tiba 48 jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengizinkan pengiriman bantuan. Kirby juga menyatakan mereka akan mengerahkan pasukan ke sisi timur wilayah NATO dalam beberapa hari ke depan untuk melatih pasukan Ukraina menggunakan howitzer. Pelatihan itu akan berlangsung di luar wilayah Ukraina. Akan ada sedikit pasukan Ukraina yang akan dilatih menggunakan howitzer. Mereka akan memperkenalkan senjata itu ke negara mereka dan melatih rekan-rekannya, jelas Kirby. Pelatihan tersebut diperlukan karena selama ini pasukan Ukraina masih menggunakan peluru buatan Rusia ukuran 152 mm. Sementara itu howitzer Amerika Serikat berukuran 155 mm. Banyak persenjataan modern yang menggunakan chip elektronik buatan Taiwan dan Korea Selatan, dua sekutu dekat Amerika Serikat yang diimpor ke negeri beruang merah. Namun sejak invasi mereka berhenti melakukan hal tersebut. Ada dampak dalam membuat dan memasok ulang kemampuan persenjataan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin di bidang komponen untuk beberapa sistemnya dan peluru kendali presisinya, kata salah satu pejabat Amerika Serikat. Rusia telah memprotes secara resmi ke Amerika menyoal bantuan militer ke Ukraina. Mereka memperingatkan konsekuensi yang tidak terduga jika bantuan terus berdatangan. Sementara itu di dalam negeri Ukraina, Rusia terus menggempur wilayah timur Ukraina. Ledakan terus terjadi. Lalu pada Selasa kemarin, media lokal melaporkan ledakan terjadi di sejumlah wilayah di Donetsk. Imbas serangan ini 4 orang tewas. Selain itu ledakan juga terdengar di Kharkiv, Mykolaiv, dan Zaporizhia. Di Kharkiv 2 orang tewas imbas proyektil yang mengenai taman kanak-kanak. Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan akan terus berjuang melawan pasukan Rusia sebanyak apapun mereka. Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Ukraina menyebut tindakan Rusia sebagai fase kedua perang. Rusia larang Boris Johnson dan pejabat Inggris masuk ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia telah melarang Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Menteri Luar Negeri Inggris Elizabeth Truss, dan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, serta 10 anggota pemerintah Inggris lainnya untuk memasuki negara Rusia. Deretan 10 anggota pemerintah Inggris yang dimaksud adalah Dominic Raab, Grant Shapps, Priti Patel, Rishi Sunak, Kwasi Kwarteng, Nadine Dorries, James Heppey, Nicola Sturgeon, Suella Braverman, dan Theresa May. Keputusan itu dibuat mengingat tindakan bermusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemerintah Inggris, kata kementerian itu, dikutip dari The Guardian Minggu 17 April. Informasi yang tidak terkendali dan kampanye politik London yang bertujuan mengisolasi Rusia secara internasional menciptakan kondisi untuk menahan negara kita dan mencekik ekonomi domestik, tambah Kementerian Luar Negeri Rusia. Intinya, lanjut Kementerian Rusia, Inggris sengaja memperburuk situasi di sekitar Ukraina, memompa rezim Kiev dengan senjata mematikan dan mengkoordinasikan upaya serupa di pihak NATO. Pada Maret 2022, Rusia juga memberlakukan hal yang sama kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
Inggris dan mitra internasional kami bersatu dalam mengutuk tindakan tercela pemerintah Rusia di Ukraina dan menyerukan Kremlin untuk menghentikan perang. Kami tetap teguh dalam dukungan kami untuk Ukraina, ujar seorang juru bicara pemerintah Inggris. Berita tersebut mencuat seminggu setelah Johnson bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Johnson juga menjanjikan dukungan tidak tergoyahkan Inggris terhadap Ukraina untuk melawan Rusia. Ukraina telah menentang peluang dan mendorong kembali pasukan Rusia dari gerbang Kiev, mencapai prestasi senjata terbesar pada abad ke-21, kata Johnson dalam pernyataannya setelah pertempuran tersebut. Yunani tidak akan lagi kirim peralatan militer ke Ukraina. Yunani tidak akan mengirim lagi peralatan militer ke Ukraina, juru bicara pemerintah Yunani Ioannis Oikonomou mengkonfirmasi hal itu pada briefing Jumat 15 April. Namun Oikonomou tidak merinci apakah Athena sebelumnya telah mengirim sistem pertahanan udara portable manusia Stinger ke Kiev atau tidak. Kepastian itu terungkap ketika Oikonomou ditanya apakah pemerintah berencana mengirim peralatan militer tambahan ke Ukraina. Tidak ada yang baru ke arah ini dari apa yang telah dilakukan sejauh ini. Tidak ada hal seperti itu yang sedang dibahas, kata Oikonomou, seperti dikutip dari kantor berita TASS. Dia mencatat bahwa alutsista yang sebelumnya dikirim Athena ke Ukraina tidak melepaskan kemampuan pertahanan Yunani sendiri. Ketika ditanya untuk mengklarifikasi apakah Yunani telah mengirim sistem pertahanan udara portable manusia Stinger ke Ukraina yang diambil dari unit aktif tentara Yunani, Oikonomou kembali memastikan hal tersebut. Sudah diketahui peralatan pertahanan apa yang dikirim bersama dengan bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Tidak ada yang telah dikirim melemahkan kebutuhan dan kemampuan pertahanan negara kita. Pada akhir Februari, Kementerian Pertahanan Nasional Yunani melaporkan bahwa Yunani telah mengirim bantuan kemanusiaan dan peralatan militer ke Polandia untuk Ukraina dengan pesawat angkut militer C-130. Saluran TV Yunani Open kemudian melaporkan bahwa 20.000 senapan serbu Kalashnikov yang disita pada November 2013 di sebuah kapal di dekat Pulau Rhodes Yunani telah dikirim ke Ukraina. 9 tahun lalu senjata ini disita dari kapal Nur M yang telah meninggalkan pelabuhan Ukraina dan menuju Libya. Menteri Pertahanan Nasional Yunani Nikos Panagiotopoulos mengatakan kepada anggota parlemen Yunani pada 13 April bahwa Yunani tidak lagi berencana untuk mengirim peralatan militer ke Ukraina. Menteri mengatakan pertahanan Yunani atas wilayahnya sendiri tidak boleh melemah, terutama di pulau dengan mengirimkan senjata baru ke Ukraina.